biasanya juga tegangannya kecil, kita gainkan itu ya dengan op-amp supaya sesuai dengan besaran standar gitu ya dari suatu controller. Nah, mungkin sistem-sistem lain yang banyak di tugas air itu kan pemanas gitu ya, kemudian apalagi itu pendinginan ya, kalian harus cari fungsi transfernya gitu ya. Sudah saya bahas ya di sistem orde 1 ya, di apa namanya pemodelan matematika. Tinggal disesuaikan. Baik, dari sini kita sudah tahu bahwa persamaan untuk sistem persamaan diferensial 2 itu tergantung dari apa, zeta, tergantung dari zeta. Jadi kalau zetanya di antara 0 dan 1, maka ini underdamped ya, atau dalam redaman. Ini yang ya dalam kenyataan sih semua sistem itu inginnya kan orde 1 ya. Jadi kan dia tidak ada tidak ada simpangan, kemudian tidak ada osilasi terlebih dahulu sebelum dia settle gitu. Tapi sistem itu kan kita tidak bisa maksudnya, jadi kalau kita merancang suatu sistem, kemudian sistemnya udah oke gitu ya, inputnya ini, prosesnya ini, kemudian outputnya ini, kemudian kita hitung, kita modelkan secara matematik, ternyata hasilnya adalah persamaan diferensial orde 2, itu kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Tidak aja kita selesaikan itu, kecuali ya kalau kita mau mengubah lagi sistemnya gitu, menjadi persamaan diferensial order 1. Tapi ya bagaimana gitu ya, inginnya kan begitu gitu nanti. Makanya ya, seininya kan underdamped ya, karena grafiknya bisa kita geser-geser gitu. Tapi kalau kritikal, memang kritikal dia grafiknya seperti persamaan diferensial order 1 ya. Cuman kan susah untuk menetapkan nilai zetanya sama dengan 1. Kita sudah awal perancangan itu kita merancang ini zetanya sama dengan 1 lah, oke, ini sudah 1. Tapi ketika dijalankan mungkin ada hal-hal lain yang mengubah zetanya, bisa saja dia menjadi underdamped, bisa saja dia menjadi overdamped, jadi dia bergeser menjadi lebih besar itu. Jadi kritik, jadi susah gitu ya menetapkan di satu angka, sehingga biasanya sistem itu di sini gitu ya, di underdamped. Oke, grafiknya itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, dari grafik ini nanti kita akan cari performa ya, yang menunjukkan kehandalan dari kemampuan dari sistem kita ya, kemampuan dari sistem kita. Baik. Jadi karakteristik kehandalan sistem kendali berdasarkan dari respon transien input unit step ya. Biasanya cukup dengan melakukan pengujian input step dan melihat respon transiennya. Kenapa apakah nanti di keadaan settle tidak penting juga gitu ya, tapi biasanya kan perubahan itu yang menjadi masalah gitu ya. Kan kita inginnya berubah dari satu set point menjadi set point baru itu gitu ya, tanpa ada waktu gitu kan, itu tidak mungkin gitu. Nah, pasti ada waktu. Nah, seberapa cepat atau seberapa lamanya si perubahan sistem dari set point lama menjadi set point baru kan begitu ya, sama seperti lift itu ya,
yang sudah dijelaskan itu kan kita ingin cepat, tapi apanya yang dipertaruhkan. Kita ingin lambat, apanya yang dipertaruhkan. Jadi kalau udah nyampe mah ya sudah gitu ya. Walaupun nanti ada masalah di nyampe itu adalah apakah betul kalau saya ubah dari set point lama menjadi set point baru, itu betul-betul dia pas di set point baru gitu ya. Nah, biasanya ada sistemnya agak celik gitu disebutnya steady state error. Nanti kita lihat, kita pelajari. Jika respon terhadap unit step diketahui secara matematika, mungkin untuk menghitung respon terhadap input apapun ya, input impuls, kemudian RAM itu kan tinggal diturunkan atau diintegralkan. Respon transien suatu sistem terhadap input unit step bergantung dari kondisi awalnya. Untuk kemudahannya, kita asumsikan kondisi awalnya selalu di 0. Respon transien dalam prakteknya biasanya mengalami osilasi, ya. Sama seperti ini. Ya, dia berosilasi dulu, baru dia settle, dia diam. Gitu. Mengalami osilasi yang teredam, ini kalau yang teredam, karena kita inginnya kan teredam, jangan sampai terus dari set point lama, set point baru, dia berosilasi terus tanpa berhenti gitu ya, nggak bagus juga. Sebelum mencapai keadaan steady itu diam gitu ya. Bahasa Indonesianya tunak, ya. Pakai K ya, kalau pakai K itu ikan. Gitu. Nah, berdasarkan karakteristik dari respon transien, tadi input unit step, kondisi awal 0 dan dalam redaman, kita dapatkan beberapa spesifikasi performa dari sistem kendali kita gitu ya. Sama sih seperti di ORD 1, tapi ada beberapa tambahan karena grafiknya kan berbeda. Yang pertama itu adalah delay time atau waktu tunda. Ini simbolnya TD, time delay gitu ya. Waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama atau set point pertamanya. Mencapai setengah nilai akhir, ini di sini set point baru gitu ya. Set point baru. Nah, ya, set point baru pertama. Nah, ini ya. Ini saya copy aja biar ngeblok balik ya. Lupa. TD ini ya, jadi TD itu adalah delay time setengah sebelum si ininya sampai puncak ini. Puncak set point baru pertama ya. Karena kan dia berosilasi sampai dia settle. Jadi TD itu adalah setengahnya. Jadi kalau kita melakukan pengujian, mengambil data dari suatu sistem, lihat grafiknya. Nah, kalau kita menghitung dari grafiknya, ya ambil ini TD-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah rise time, ya. Waktu naik. Jadi waktu yang dibutuhkan respon untuk naik sampai, ini ada beberapa beberapa batasan gitu ya. Dia ada yang menghitung dari 0% sampai 90%, ada yang menghitung dari 5% sampai 95%, atau ada yang menghitung dari 0 sampai 100%. Nah, untuk under DM itu 0 sampai 100% yang dihitungnya. Tapi untuk over DM ini 0 sampai 90, karena mungkin untuk sampai 100-nya agak lama ya, karena dia teredamnya kan
berlebih ya. Kalau kalian narik apa tuh suntikan ya suntikannya itu kan tarikan lama ya. Nah itu analogi dari redaman lah gitu ya, dari shock absorber gitu. Jadi untuk sampai 100-nya agak lama, makanya dia 90% gitu ya. Ini untuk apa namanya, set point baru yang pertama ya, sama seperti ini. Kalau ini kan setengah waktu dari mencapai set point baru yang pertama terlewati. Nah, kalau yang ini TR ini yang pertama terlewati, yang ini. Nah, yang ini TR. Ya. Nah, jadi kalau yang under dam itu dia dihitungnya 0 sampai 100% sampai sini. Tapi kalau untuk yang tadi over dam itu dihitungnya 10% ya, kira-kira ya naik di sini. Nah, kan dia grafiknya agak begini ya. Nah, sampai 90% karena untuk sampai 100%-nya lama gitu ya. Jadi asumsi 90% udah cukup lah gitu ya. Kemudian ada peak time. Jadi waktu yang kita respon TP ya, time peak ini TR, time rise untuk mencapai waktu puncak simpangan pertama kali. Nah ini ya TP. Kemudian ada namanya overshoot atau simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Ini simpangan maksimumnya. Ini dalam persen terhadap ini. Jadi berapa persen dia menyimpang dari set point baru. 10%, 20%, atau 100%, gitu. Ini 1 berarti 2. Itu berapa persen gitu ya. Nah ini persamaannya kita lewat saja. Kemudian yang terakhir adalah settling time ya. Jadi waktu menetap atau waktu steady-nya ya. Waktu steady-nya. Ini ya, sini. Nah ini kira-kira lah ini ya. Settle time. Jadi karena secara matematika itu kan ini teredamnya eksponensial ya, sehingga dia kan asimtot, tidak akan pernah mencapai atau tidak akan pernah memotong sumbu sumbu x-nya lah gitu ya, sumbu yang ininya gitu. Jadi kalau secara matematika ini tuh cuma mengecil, dia nggak akan berhenti berosilasi gitu ya, dia tidak akan berhenti berosilasi, sehingga diambil ini ada beberapa yang saya belum nyari alasannya gitu ya. Ada yang mengambil bahwa 2% sebelum settle ya sudahlah itu settle gitu ya. Tapi ada juga yang 5% lah gitu ya, karena 2% mungkin agak terlalu lama juga gitu ya. Sehingga ada yang berpatokan 2% atau 5% gitu ya. Jadi ketika nilai ininya sudah 2% gitu ya, maka itu disebut masuk ke dalam settle time ya. Nah ini ketika yang 2% dia kan true atau 5% gitu ya, 5% sebelum ini ya, berarti di bawah. Dia akan terus saja berosilasi, mungkin mengecil tapi dia tidak akan pernah nol. Dia tidak akan pernah nol. Nah, jadi kalau ada grafik ini dihitung, ambil dulu berarti 98%. Ya, di sini 98%-nya. Kalau kita misalnya 20 ke settle time set point lama 20 menjadi 40 misalkan, ya apa sajalah ya, dari 20 kita ubah cara tiba-tiba menjadi 40 ya, berarti 98% kali 20 ya, karena rentangnya kan 20 sampai 40, jadi 20 98 kali 20 nanti ditambah 20 ini, jadi kira-kira di sini. Tarik saja ke sini mana yang berpotongan gitu ya, yang berpotongan di sini. Nah, parameter-parameter ini penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena
apa ya, menentukan keinginan dari si perancang. Ya, keinginan dari si perancang. Jadi mungkin sistem kita ingin apa namanya, biasanya sih yang dicari apa nih, settling time-nya ya. Settling time-nya sekian gitu ya. Atau apa namanya, rise time-nya sekian. Nah, yang utama itu adalah overshoot dan rise time. Di kemiringan ini kan menentukan kecepatan dari perubahan dari set point lama menjadi set point baru. Ya, seberapa cepat kita ingin berubahnya, gitu ya. Dari ini, misalnya dilihat itu rise time-nya. Overshoot kenapa penting? Jadi apa ya? Bisa saja suatu sistem itu dia sensitif sehingga tidak boleh melebihi set point yang sudah ditentukan itu. Jadi range-nya misalnya set pointnya sekian, dia tidak boleh melebihi berapa persen dari set point itu. Ya. Jadi misalkan lengan robot gitu ya. Kalau kita gerak gitu, gerak gini ya. Ini kelihatan nggak? Nah, itu mah ular. Oke. Oke, gini ya. Misalkan lengan robot gini ya. Belok ini kan kalau ngikutin grafik ini, jadi gini, lewat dulu, dia balik lagi ke sini. Gitu ya, gini kan. Ini ya. Ini dia balik lagi. Gini gitu ya, goyang-goyang. Goyang-goyang. Nah, kalau robot ini digunakan untuk pengelasan, ya, untuk pengelasan manufaktur di rakitan mobil atau motor gitu ya. Jadi ada ngelas, misalkan kita ngelas dari sini gitu ya. Jadi kalau ngelas ini kecil ya. Nah, sini gitu ya. Dia lagi ngelas gini. Dia harus pindah ke atas. Dia harus pindah ke sini. Dia harus loncat ke sini. Hasil lengannya itu dia lewat dulu ke sini. Lewat dulu ke sini, baru dia balik lagi ke sini. Dia goyang-goyang, baru settle. Ini ada berapa jarak yang lebih? Dia ada lewat berapa? Ya, kalau ini di sini ngelasnya misalkan di tempat yang sempit, ya di tempat yang sempit kan misalkan bisa saja gitu, atau nyolder gitu kan, sekarang nyolder mungkin ada pakai lengan robot gitu ya. Tempatnya sempit, kalau overshoot ya berlebih, dia akan tabrakan dengan komponen yang lain. Nah, jadi ketika ini pindah, di sini ada lagi nih. Nah, di sini ada komponen lah gitu ya. Ini pindah dari sini, loncat, ini nubruk dulu, jedak, baru ke sini. Ya, jadi overshoot itu penting untuk diperhatikan. Mungkin kalau rise time itu kan menentukan kecepatan dari proses produksi lah, untuk contoh ini ya. Karena kan kalau ini dia mengelas dari sini kemudian pindah ke sini ya cepat, berarti kan selesainya cepat. Tapi kalau dia lambat, ya berarti selesainya juga akan lambat juga. Tapi overshoot, nah ini bermasalah kalau apa namanya, ada komponen di sampingnya, ceduk, lalu apa namanya, settle gitu ya ke sini. Nah ini juga harus diperhatikan kalau settle time-nya ini loncat ke sini, dia misalkan kita bisa meredam overshoot, kemudian bergoyang, diamnya di sini, berarti mulai ngelasnya di sini, berarti mulai nyoldernya di sini. Padahal kita inginnya di sini, pas di titik ini. Nah itu juga harus diperhatikan. Berarti harus mundur dulu tuh si apa namanya, si lengan robotnya ya. Ini ngelas gitu kan, karena ada rise time.
mundur lagi. Jadi ke sini, dia settle di sini, dia mundur, ada overshoot, balik lagi, goyang lagi, udah. Ternyata nggak mudah ya bikin apa robot tuh, kita enak aja nge-coding bikin apa gitu ya. Ternyata kok jatuh-jatuh aja barang, kita ngambil barang. Iya, karena mungkin overshootnya kebesaran gitu ya, kemudian rise time-nya kecepatan terlalu cepat sehingga misalkan barangnya terlempar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa harus diperhatikan grafik ini, sehingga ini menentukan dari performa suatu sistem kendali ya, ya semua order ya, karena untuk order satu kebetulan gitu ya, order satu itu bagus gini ya, dia tidak ada overshootnya. Paling kita bermain-main di rise time itu ada rise time dan settling time-nya kalau untuk yang order satu. Tapi untuk yang order 2, 3 dan seterusnya itu dia akan ada overshoot. Itu bermasalah kalau sistem kita itu presisi atau sensitif gitu ya, dalam melakukan pekerjaannya. Jadi harus dihitung ya, harus dihitung. Itu rumit karena hanya untuk bergeser dari sini ke sini saja yang presisi rumit. Ini kalau misalkan ngelas tabung gas ya, tabung gas ngelasan ke bawahnya, lewat saja ini bolong udah bocor itu ya. Permasalahannya siapa ini yang rancangnya? Dihitung apa ininya? Resign. Waduh, ini kerja susah, resign ya. Nah, jadi ini sangat penting grafik ini ya. Kelihatannya sederhana tapi efeknya besar ya. Efeknya besar karena menentukan dari performa sistem kendali kita. Tapi untuk yang sistem pemanas gitu, yang ya overshootnya tidak jadi masalah kalau misalnya nggak apa-apa gitu ya, grafik-grafik seperti ini ya. Hanya kita paling melihat seberapa cepat dia memanaskan gitu. Jadi kalau saya tungku mengendalikan tungku pemanas apalah gitu ya, yang sampai misalkan 200 derajat Celcius gitu. Saya rubah dari 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius, ya paling dilihat kan seberapa cepat dia naik ke 200 derajat Celcius. Overshoot misalkan sampai 210 ya, kalau objeknya tidak jadi masalah di atas temperatur itu, ya nggak jadi masalah juga gitu ya. Salah ini susah karena nanti ini ada caranya untuk menekan ini ya. Ini kalian sudah tahu, baca-baca itu salah satunya itu menggunakan dengan tuning PID ya, proportional integral derivatif ya. Susah untuk menurunkan ini ya. Ini yang ingin turun, nanti yang lain berubah. Yang ininya ingin lebih ininya naik. Jadi si malakama gitu ya. Berpengaruh terhadap kondisi yang lain. Sehingga kalau memang sistemnya itu sudah sesuai dengan yang kita temperatur dari kayak AC gitu ya, kita turunkan dari 30 derajat jadi 25 lah, dari 20 gitu ya. Dia turun dulu ke 18 kan nggak jadi masalah gitu ya. 18 apa gitu ya. Misal dia naik lagi menjadi 20. Nah, kalau sistemnya sudah cukup seperti itu ya sudah selesai masalahnya gitu ya. Sudah selesai. Bagus gitu. Karena objeknya juga nggak apa-apa lah turun dari 20 derajat sampai 18 gitu. Itu juga cuma sebentar kan ya. Jika ada TP-nya juga kita bisa menghitung berapa lama gitu ya. Dia naik, kemudian dia akan turun lagi gitu. Jadi nggak masalah.
atau dari 20 dia turun dulu menjadi 15 juga karena waktunya cepat, yang jadi masalah juga gitu ya. Ya sudah selesai, perencanaan kita udah bagus gitu ya. Jadi kalian buat dulu plannya, ya, buat plannya, sistem plannya, buat hardware-nya, kemudian uji ininya, ambil grafik ininya. Kalau sudah selesai, selesai. Nah, masalah yang timbul ini di tugas akhir itu mahasiswa-mahasiswa itu tidak tahu konsep apa namanya tentang yang tadi itu ya, untuk menekan apa simpangan maksimum dan rise time ini ya. Jadi dia tidak apa namanya mengetahui konsep ini, dia tidak ada grafik ini, bagaimana memulai, kenapa harus menggunakan PID itu nggak ada. Nah, jadi nanti kalian jangan sampai seperti itu ya. Jadi PID itu nanti kita bahas di ada tekniknya sih ya. Tidak, mumpung saya ingat. Jadi PID itu adalah salah satu cara ya, bukan satu cara, tapi salah satu cara untuk menyelaraskan. Menyelaraskan itu apa? Menyesuaikan dengan keinginan kita. Apa yang kita sesuaikan? Ya tadi, rise time, overshoot, dan settle time. Ya. Jadi rise time, overshoot, dan rise time. Settle time. Ya. Nah, untuk melakukan atau menggunakan tuning PID atau penyelarasan PID, maka kita harus punya dulu grafik ini. Ya, kenapa? Karena kita menyelaraskan kalau sudah sesuai, rise time-nya sudah sesuai, overshoot-nya sudah sesuai, ya untuk apa di-tuning lagi? Ya. Nah, jadi kebanyakan mahasiswa itu ketika tugas akhir bla 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 menggunakan tuning PID. Dia cari di internet codingan lain sebagainya, gunakan codingan itu. Ini tuning PID. Saya tanya, mana grafik atau respon time yang tanpa di-tuning? Oh, nggak ada Pak, ini kan tuning PID. Ya berarti kamu nggak tahu apa itu tuning PID. Tuning PID itu menyelaraskan, menyesuaikan, salah satu cara ya. Kan tadi saya sudah ungkapkan di awal bahwa sistem yang kita buat itu sudah tidak bisa diapa-apakan dalam tanda petik gitu ya. Kalau dia sudah persamaan diferensial order 2 ya sudah begitu, respon timing ya sudah begitu. Ya, sehingga ada penelitian-penelitian bagaimana cara untuk mengubah karakteristiknya daripada sistem kita itu. Salah satu caranya dengan tuning PID itu gitu ya. Jadi ketika kita menguji dengan unit step, kita dapat grafik respon time yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan, misalkan overshoot-nya 10%, kemudian rise time-nya sekian detik gitu ya. Itu tidak sesuai terlalu besar, misalkan rise time-nya itu 5 detik. Keinginan saya itu maksimal 2 detik. Kemudian apa itu? Overshoot-nya atau simpangannya itu maksimalnya 10%. Ternyata 25%. Itu kan sudah tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Sehingga harus dicuning, salah satu caranya dengan metode PID. Jadi harus ada dulu grafik ininya. Jadi mahasiswa itu karena lihat paper-paper di jurnal, di proceeding lain sebagainya ada tuning PID, dia nggak tahu konsep awalnya, apalagi ada di blog-blog, dia ambil codingan-codingannya, tahu-tahu ini coding, kata saya ini mana perhitungannya cara sistem kendalinya, cara teorinya mana, nggak ada. Ya. Nah, jadi kalian sudah belajar, jangan sampai begitu ya. Uji dulu, jadi buat dulu plannya, ya buat dulu plannya, buat dulu fisikalnya buat dulu, uji karena fisikal nggak bisa kita ubah-ubah gitu ya. Kalau kita ingin membuat pemanas, ada tungku gitu ya, di dalamnya ada elemen pemanas dan lain sebagainya. Sudah begitu, sistem pemanas plannya itu begitu, kita tidak bisa ubah kan. Nah, setelah kita modelkan secara matematika, itu persamaannya masuk ke dalam persamaan diferensial order 2, ya sudah kita tidak bisa mengubah apa gitu ya. Nah, caranya tadi salah satu caranya dengan tuning PID. Ya, sehingga bikin dulu plannya,
lakukan pengujian, lihat hasilnya, respon time-nya. Kalau respon time yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan, baru lakukan tuning PID ya. Jadi lakukan penyelarasan. Ya, metodenya banyak ya, ada tuning, ada PID, PID juga ada metode-metode yang banyak gitu ya. Nah, PID itu salah satu keunggulannya itu memang persamaannya sudah ada gitu ya, makanya banyak PID. Persamaannya sudah ada. Yang kedua, itu tidak harus ada fungsi transfernya. Jadi dia berbasis eksperimen. Jadi dia eksperimen dulu dia bikin plan, ambil ambil grafiknya ini, ambil grafik ini, kemudian lakukan tuning gitu ya. Jadi keunggulan ini untuk metode Ziegler-Nichols ya, Ziegler-Nichols kan. Tapi untuk metode lain mungkin beda lagi ya. Jadi tidak harus punya fungsi transfer. Tapi kalau punya fungsi transfer ya kita lakukan analisa gitu ya. Kita lakukan analisis sedemikian rupa supaya rise time atau parameter-parameter yang kita tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, gitu ya. Jadi jangan gara-gara ini nyari di internet, ini ada PID nih, tapi tidak tahu konsep awalnya, konsep secara keilmuannya, konsep dasarnya itu kenapa kita lakukan tuning ya, kita lakukan penyelarasan. Jadi lakukan dulu pengujian. Kalau tidak punya persamaan fungsi transfernya ya, kalau punya persamaan fungsi transfernya kan nanti bisa dihitung secara matematika. Tapi kalau tidak punya lakukan pengujian, lihat grafiknya, baru lakukan penyelarasannya. Salah satu metodenya PID Ziegler-Nichols ya, atau metode-metode lain. Oke. Sekarang kita cari secara matematika nilai-nilai tadi ya, TD, TR, simpangan maksimum dan settling time ya, TP juga ya. Kalau kita punya fungsi transfernya ya. Kalau kita punya fungsi transfer. Kalau tidak punya, terlalu rumit, lakukan pengujian, lihat grafiknya, baru ukur ya. Untuk delay time atau apa tadi ini delay time. Waktu tunda berarti setengahnya, kemudian rise time yang pertama kali ini mencapai set point baru, TP-nya lihat saja puncaknya di sini, tarik garis pakai mistar. Kemudian settling time-nya ukur dulu ini sini 98% atau 95%, baru tarik dia ada di waktu berapa. Oke. Kita hitung secara matematik, kita asumsikan under dam ya. Kita akan hitung dulu untuk yang race time ya. Race time dulu ya. Kalau delay sih sepertinya tidak terlalu ini ya, bukan terlalu penting mungkin untuk yang lainnya ya. Oke, race time ini oke lah, karena ini nggak bisa dibagi dua ya, karena dia parabolik. Oke, berdasarkan persamaan respon under dam, rise time terjadi bila C TR ini nilainya sama dengan 1. Jadi C-nya sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 sini. Jadi kalau kita masukkan T-nya nggak tahu gitu ya, yang akan kita cari itu hasilnya harus sama dengan 1. Nah, sehingga kita balik gitu ya. Nah, kita gunakan persamaan yang under dam ya, under dam. Zeta-nya lebih besar dari 0, lebih kecil daripada 1. Gimana persamaan? Ini ya. Mana persamaannya? Ini ya. Bukan. Ini. Nah, ini ya. Jadi ini CT. Nah, ini yang kita cari. Yang kita cari ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita masukkan T sesuatu, T berapa sama dengan 1, berarti T itu adalah TR gitu ya. Sehingga ininya sama dengan 1, karena kita akan nyari TR-nya ini.
ya sama dengan 1 sini, 1 sama dengan persamaan yang ini. Nah, ini ya. Ini harusnya saya pisah harusnya. Ini CTR sama dengan 1 gitu ya. TR-nya kan ini persamaannya. Karena ternyata digital tuh nggak semudah yang dibayangkan ya, bikin persamaan tuh lama di PowerPoint ya. Oke, ini persamaannya 1 minus pangkat minus zeta dan seterusnya. Ininya satunya pindah ke sini jadi sama dengan 0 sama dengan minus pangkat minus zeta omega n dan seterusnya. Oke, jadi yang ini suku yang kanan itu harus sama dengan 0 karena ini 0 sama dengan ini gitu ya. Nah, ini yang ini tidak kan tadi itu tidak akan pernah sama dengan 0 berapapun pangkatnya. Ya. Jadi yang ini itu tidak akan pernah 0. Sehingga yang membuat 0 itu adalah ini. Ya. Jadi ini tidak akan pernah membuat ini sama dengan 0, persamaan ini nih. Sehingga udah kita lepaskan saja karena berapapun kali 0 ini pasti ikut 0 gitu ya. Jadi ini tidak akan jadi 0. Kita konsentrasi ke yang sini ya, ke yang sini. Oke. Jadi cos omega d TR plus ini yang ini. Nah, yang ini kita akan buat ini menjadi 0 ya, karena nanti kita dapat TR. Nah, ini ya. Karena ini tidak akan pernah sama dengan 0. Jadi cos omega d TR plus zeta per akar 1 minus zeta kuadrat sinus omega d TR sama dengan 0. Nah, kita TR yang kita cari ya. Ini pindah ke kanan sini. Yang ini nih. Nah, yang ini. Berarti ini minus ini. Ini harusnya ada lagi ya. Jadi ini pindah ke kanan sini. Kemudian sinusnya pindah ke kiri. Jadi cos omega DTR per sinus omega DTR sama dengan tangan omega DTR. Ya, jadi sama dengan ini. Minus zeta per akar 1 minus zeta kuadrat. Nah, sama dengan yang ini. Nah, kemudian saya kalikan dengan omega n per omega n. Boleh ya, karena omega n per omega n sama dengan 1. Tidak akan merubah hasil. Sehingga ini omega n ini jadi mana? Oke, ini omega n, ini juga omega n ya. Jadi zeta omega n ini omega n akar, kok ini jadi kebalik ya? Bentar, ini kok jadi kebalik ya? Oke. Apanya yang membuat ini kebalik nih? Aku jadi ada di atas, ini harusnya ada di bawah. Mungkin saya salah ngetik atau apa ya, cek aja nanti ya di bukunya. Ini jadi sama dengan minus omega d per sigma ya. Sehingga tangan omega d TR sama dengan minus omega d per sigma. Nah, kita ingin yang TR ini ya, TR ini ya. Nah, sehingga raise time TR sama dengan 1 per omega D. 1 per omega D ini. Sorry, ini kalikan dengan arcestan. Ini juga kalikan dengan arcestan ya. Sehingga ini TR-nya omega D yang pindah ke sini. Jadi omega D 1 per omega D. Ini sih ya. Omega D arkes tangan minus omega D per sigma ya, ini ya. Jadi TR sama dengan 1 per omega D arkes tangan omega D per sigma. Minusnya hilang ini karena tangan itu kan selalu positif ya kalau nggak salah ya. Dicek aja ya, dicek saja. Jadi tangan minus dan tangan plus hasilnya sama. Nah, kalau kita lihat di grafiknya ya, kalau kita lihat di grafik, kita buat apa namanya nih, ini di di bidang S. Jadi ini adalah
J omega D. Kemudian yang ini adalah apa nih? Ini omega N akar 1 minus zeta kuadrat. Yang ini zeta omega N. Sehingga yang apa? Arcus tangen untuk ini ya kalau nggak salah ya. Ini ya. Nah, sehingga yang apa? Yang ini itu kalau melihat dari grafik ini adalah P minus beta ya. Pi itu kan 180 ya, sini minus beta, ini berarti sudutnya ini ya, per omega D ya. Kalau lihat dari grafik ini, sehingga TR-nya itu sama dengan Pi minus beta per omega D ya. Turunnya panjang tapi persamaannya pendek ya. Nah, supaya TR-nya kecil, maka omega D-nya harus besar ya, jelas ya. Apa namanya? Rise time kecil, omega D-nya harus besar ya, berarti Z-nya juga harus besar berarti ya. Ini ya, TR makin ke sini nih, makin mendekati sumbu Y ya, sini. Maka omega D-nya harus kecil. Tapi omega D itu frekuensi natural teredam ya. Jadi ada zeta-nya. Ya kita harus lihat juga sih persamaannya. Oh ini omega N akar 1 minus zeta kuadrat ya. Sini. Jadi perbesar omega D-nya, maka TR-nya akan menjadi kecil ya, akan menjadi kecil. Ini betanya yang ini ya. Tapi ada persamaan betanya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya ikutin aja persamaan ini nggak apa-apa. Yang 1 per omega D, arcus tangen omega D per sigma. Ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana cara untuk memperkecil TR. Kalau ini kan nggak kelihatan persamaan ini ya. Tapi kalau disederhanakan seperti ini, kita lakukan operasi matematika melihat dari grafik, kita kelihatan gitu ya, Pi minus beta per omega D gitu ya. Jadi perkecil omega D-nya, maka perbesar omega D-nya, maka TR-nya akan menjadi kecil ya. Beta ini adalah sudut ini ya. Nah, ini bisa dicari ini betul ya. Sudut ini kalau dari tangan ini ya, ini nih, ini ya. Tapi kalau nggak ini pakai aja persamaan ini, pakai aja persamaan ini ya, untuk memperlihatkan bagaimana cara untuk melihat atau memperkecil, memperbesar rise time. Gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan fungsi transfernya, maka kita bisa hitung secara matematika TR-nya ini persamaannya, ya TR-nya ini. Jadi tidak harus kan eksperimen gitu ya. Kemudian waktu puncak peak time didapatkan dengan menurunkan persamaan respon under damped sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi turunkan kemudian sama dengan kan 0. Diturunkan persamaan ini ya, yang ini kemudian sama dengan kan 0 ya. Sama dengan kan 0. Berarti berapa TP yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0. Ini juga tidak akan menyebabkan 0. Karena ini eksponensial. Yang menyebabkan 0 ini sinus. Ya, sinus itu kan grafiknya sinusoida ya, gitu. Jadi dia akan mencapai titik 0 ya. Ada 0-nya. Jadi yang membuat 0 adalah sinus omega D TP ya. Nah, jadi kita hilangkan sajalah ini dulu ya, karena ini nggak akan pernah jadi 0 yang ini ya. Yang ini akan menjadi 0, sama seperti persamaan yang tadi. Jadi sinus omega D TP ini sama dengan 0. Jadi yang sinus berapa TP-nya supaya sinus omega D TP-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah ini. Nah, omega D TP ini akan sinus berapa sama dengan 0? Sinus 0 ya. Sinus 0 karena sinus ke atas, sinus ya. Nah, yang menyebabkan 0 itu kan banyak ya. 0 pi 2 pi jadi 0 pi 2 pi balik lagi ke sini ke 0 lagi. Salah lagi terus saja bolak-balik ya, karena dia berosilasi.
Nah, karena peak time terjadinya pertama kali, maka yang ini P yang kita ambil ya, karena kan nol ya, nol ya dari bawah dari sini, di sini. Nah, jadi yang pertama sininya itu adalah P ya, karena kan dia P 2P, nah, dia balik lagi terus aja gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah P. Nah, sehingga omega D TP ini sama dengan P yang ini ya. Jadi sinus P itu sama dengan 0 gitu ya. Sinus P sama dengan 0. Yang ini yang P-nya nih. Yang ini tuh harus sama dengan P, harus sama dengan 180 derajat. Kalau 0 kan karena mulainya kan dari 0 ya. Mulainya kan dari 0. Dari sini. Nah, ini kan yang pertama. Nah, jadi yang ini tuh harus sama dengan 180 derajat. Jadi omega D TP terus sama dengan 180 derajat. Sehingga berapa TP? Nah, jadi TP sama dengan P per omega D ya. Jadi peak time berhubungan dengan setengah siklus frekuensi redaman osilasi. Jadi ini peak time itu sudah setengahnya ya, setengahnya dari siklus frekuensi yang teredam ini. Jadi kalau dijumlahkan gitu ya, yang ini dijumlahkan yang sisanya yang ininya nih, ini nih, itu sama dengan gitu ya, sama luasnya sama gitu ya, luasnya sama. Oke, sekarang kita cari maksimum overshoot atau simpangan maksimum. Simpangan maksimum terjadi pada peak time. Ini ya, peak time ini nih. TP. Jadi kita harus cari TP-nya. Sekarang peak time atau sudah ini ya, sorry, ini TP ya. Peak time sama dengan P per omega D. Asumsi nilai akhir output sama dengan 1. Kita asumsinya ininya outputnya 1 ya. Nanti mungkin kalau outputnya tidak 1 ya harus disesuaikan. Gelap ya? Bentar. Nah, asumsi nilai akhir outputnya sama dengan 1, maka MP sama dengan C TP minus 1 ya. Jadi persamaan yang ini minus 1 sama dengan MP ya, dengan MP. Nah ini. Nah, jadi ini MP sama dengan CTP minus 1. Masukkan persamaannya minus 1, ini jadi minus ini. Sederhanakan sedemikian rupa ini ya. Jadi ini sederhana E pangkat ini, sehingga persentase simpangannya MP sama dengan E pangkat minus zeta per akar 1 minus zeta kuadrat dikalikan dengan Pi kalikan dengan 100%. Karena MP itu persentase ya, di persentase berapa persen dari dari sini, di sini persen, bukan nilai langsung ya, berapa persennya ya menyimpang nanti ya, berapa persen ini ya. Ini tinggal dipelajari saja ya, ini penyederhanaannya secara matematikanya. Oke, ini kurva hubungan antara maksimum simpangan maksimum peak ini, MP itu maksimum peak itu persut dengan zeta, dengan redaman. Lihat saja, semakin besar redamannya ya jelas lah 0 ya simpangan. Semakin ke sini simpangannya 100% ternyata, kalau tidak diredam 100%. Jadi kalau ininya 30, 30 dulu, nanti ke atas, turun lagi, wow, gitu ya, kalau tidak teredam. Jadi biasanya ini dari sini ya, kemarin ya, yang bagus, bukan yang bagus, biasanya itu bermain di 0,5 sampai 0,8 ini ya, 0,5 sini, sini ya, itu kira-kira berapa nih, 18 lah ya, 18%. Ini 6, 10 ya kira-kira nih, walaupun lebih kecil sih ya, lebih kecil ya 10. Kemudian 7 iya ada di 5% lah, 5 atau 4 ya.
8, berapa ini, 2 atau berapa ya, 9, ini sudah mendekati hampir ke 0 ya, 9. Nah, jadi untuk melihat berapa ya simpangannya, zetanya berarti ya, mainkan zetanya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan ya, dikit lagi lah. Settling time, ya, settling time. Jika persamaan ini respon transcender, oke, ini kalau di plot ini ya, jadi persamaan ini, nah yang ini, nah ini ya, kalau kita plot fungsi dari waktu itu begini grafiknya ya. Jangan lihat yang ininya, ini redamannya nih, ini eksponensialnya, tapi yang ininya nih, yang itu dia kan redam. Nah, bentuk ininya itu yang ini ya, grafik yang ini. Itu besarnya adalah 1 plus E pangkat minus zeta omega nt per akar 1 minus zeta kuadratnya. Yang ini 1 plus, yang ini 1 minus ya. Dan ternyata ini rise time-nya itu adalah T ya, sama dengan 1 per zeta omega n ya. Yang ini grafik yang ini. Nah, kurva 1 plus minus yang ini, yang asimtutnya ini, ya, asimtutnya ini merupakan kurva envelope ya, amplop. Ya, amplop itu kan dia membungkus ini ya. Jadi si ini tuh tidak akan melewati ini nih. Yang ininya tuh. Dia tidak akan melewati ini nih. Yang asimtutnya ini. Dari respon time terhadap input unit step. Kurva respon zeta selalu memiliki kurva envelope yang berpasangan. Konstanta waktu dari kurva envelope tadi sudah adalah 1 per omega n zeta. Ternyata nggak ada persamaan ini, langsung aja. Nah, untuk kemudahan settling time itu ditentukan dengan ini, TS sama dengan 4T untuk kriteria yang 2% tadi ya. Nah, yang 2% tadi ini settling time itu ini 4T ya, berarti 4 kali 1 per zeta omega n atau sama dengan 4 per zeta omega n ya. Di kurva ini hanya untuk memperlihatkan ini nih. Ini di sini. Untuk kriteria 5% itu TS-nya 3T ya, 3 per zeta omega n ya. Zeta per omega. Udah ya, ini mah nggak, kirain itu mau turun, ini udah siap-siap. Ada pertanyaan? Oke, kurva TS per zeta. Nah, ini kayak begini ya kurvanya ya. Kurvanya terputus karena perubahan zeta. Jadi kalau zetanya berubah, ya TS ini settling time-nya sama, tapi kalau zetanya berubah dia putus. Gini ya. Ini menentukan apa nih? Settling time-nya. Makin besar zetanya, settling time-nya betul makin tinggi. Ya, makin tak berhingga ya. Sana tuh. Gede ya. Kalau 8 ini kira-kira settling time ini ya. Nah, ini. Kalau yang 4T sini. Bukan di sini sih. Ini kan kurvanya. Kira-kira sini lah. Nah, jadi ini kalau semakin besar zetanya, maka settlingnya makin makin lama. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk contohnya, lihat ini waktunya udah 1 jam ya. Nah, ini contohnya. Nah, sini ya, ini example 51 halaman 179 ya. Ini edisi 5. Hati-hati edisi 5 ya. Perhatikan sistem yang diperlihatkan di gambar 56. Cari gambar 56. Makanya tuh perlunya penomoran gambar, kemudian harus disebutkan tuh begitu. Ini ada jangkrik. Krik, krik, krik.
Mana 5? Nah ini ya. Oh ini yang standar ya. Standar. Yang biasa. Oke. Di mana zeta-nya sama dengan 0,6 dan omega n-nya sama dengan 5 radian per second. Ini sudah dikasih ya. Harusnya kita contohnya, nanti kita cari contoh yang mencari zeta dan lainnya ya, zeta, omega n dan seterusnya. Tentukan rise time TR, peak time TP, simpangan maksimum MP dan waktu settle ketika sistem diberikan input unit step. Ini dari soal itu omega zeta dan omega n, kita bisa mendapatkan omega d sama dengan omega n akar 1 minus zeta kuadrat sama dengan 4, ya, tinggal dimasukkan ini omega n ini, zeta-nya ini sama dengan 4. Kemudian sigmanya zeta kali omega n sama dengan 3. Rise time tadi persamaannya TR sama dengan P minus beta, atau ya kalau P langsung yang tadi yang persamaan arkes tangan dan seterusnya ya, masukkan itu. Tapi kalau mau menggunakan ini ternyata betanya ini arkes tangan, oh ya sama aja ya, arkes tangan omega d per sigma ya, masukkan sehingga dapat rise time-nya 0,55 second. Kemudian peak time-nya dimasukkan bersamaan P per omega D 0,7 ya, peak time-nya, waktu untuk puncak pertama. Kemudian overshoot-nya ini masukkan E pangkat minus dan 3/4 kali Pi kali Pi, kalkulatornya ada Pi, langsung Pi, kalau tidak ada 3,14 itu sama dengan 0,095 kali 100% ya. Jadi maksimum persentase overshoot-nya atau simpangan maksimumnya itu 9,5%. Nah, kemudian settling time-nya kalau kita gunakan kriteria 2%, itu tinggal masukkan tadi TS sama dengan omega D per sigma ya. 4 per sigma. 4 per sigma ya. Oh ini ada bersama. 4 per sigma, jadi 4/3 sama dengan 1,33 second. Untuk yang kriteria 5% itu 1 detik ya, jelas ya, karena untuk mencapai 2% pasti ada. Ini sih tergantung dari apa kita gitu ya, mau 2% menentukan bahwa settling time-nya itu adalah 2% sebelum mencapai settling time, set point baru, atau yang 5%-nya. Tergantung dari kitanya, kebutuhan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dikit lagi. Oke, ini sudah. Ini untuk impuls ya. Nah, kalau ini sudah, ini tinggal dibaca aja ya. Jadi impuls ini tinggal dimasukkan nih karena impuls 1. Nah, ini untuk yang under dam, ini untuk critical, ini untuk yang over dam ya. Kalau di plot grafiknya begini, impuls ya. Jadi misalkan set pointnya 20, iseng, ada orang iseng nih, 40 balikin lagi, ada yang tahu balikin lagi. Nah, nanti dia goyang-goyang begini, orang iseng nih ya. Ada kan kita iseng gitu ya kan. Jadi jangan sampai gitu ya. Karena udah ya KP-nya udah belum ya. KP kan ini apaan itu, balikin lagi gitu. Nanti wah dia goyang-goyang. Ini siapa nih yang ngubah ini? Nah, ketahuan gitu. Langsung gitu ya, pura-pura gitu. Nah, nanti dia responnya begini. Hati itu. Ngelos ini apaan gitu kan, kita suka penasaran. Putar pertama nggak ada yang robah gitu, balikin lagi, cobain dah, keluar gitu. Nggak usah KP di sini.
Ya ini ya, apa grafiknya ini untuk zeta sama 0,1, 0,3 sampai 1 ya. Ternyata kalau 1 juga ini ada nih, ada apa, tidak, kalau untuk step itu kan dia teredam ya. Ini agak begini nih. Mana nah ini nih. Ya, kira-kira dia agak lama juga. Simpangan maksimumnya, nah, ini simpangan puncak dan seterusnya. Oke, ini mulanya ini saja, tinggal dibaca ya. Jadi respon impuls itu merupakan turunan dari unit step ya. Turunan dari unit step. Jadi tinggal diturunkan saja ya. Tidak harus menurunkan persamaan ini gitu ya. Tinggal turunkan persamaan yang ini. Turunkan satu kali. RAM berarti diintegralkan ya. Step diintegralkan itu jadi RAM. Atau kebalik ya. Buka lagi catatannya. Nah, jadi dengan apa namanya satu pengujian dengan sinyal uji unit step, kita sudah bisa lihat impulsnya seperti apa, respon impulsnya, kemudian bisa juga dilihat apa untuk RAM-nya ya, untuk RAM-nya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini minggu depan ya, minggu depan apa nih? Orde banyak ya, kita lihat sekilas lah ya. Orde banyak, kita lihat sekilas lah. Atau ini ya, bagaimana ini, misalnya ini rumit jadi pakai komputer pakai MATLAB. Nah, nanti kita ke steady state error ya, ini harusnya dibagi dua ya. Nah, yang ini beda babnya ya, beda babnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi ingat ya, suatu sistem kendali itu mau persamaan orde 1, orde 2, atau lebih dari 2, nanti sedikit lah yang dibahas. Itu tetap untuk memperlihatkan apa namanya kehandalannya, jadi performance-nya, karakteristiknya, itu dengan melakukan pengujian menggunakan sinyal step. Ya, lihat respon time-nya, hitung TR-nya, hitung rise time-nya ya. Kemudian overshoot-nya, biasanya itu sih karakteristik yang 3 itu sih. Rise time, kemudian overshoot, dan satu lagi settling time ya. Karena itu yang biasanya mempengaruhi atau menjadi kebutuhan kenapa kita merancang sistem kendali ya. Jadi rise time-nya berapa, overshoot tadi kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi kalau dia berlebih, kalau mekanik bisa bertabrakan gitu ya. Kalau misalkan untuk yang pemanas pendingin ya, kalau overshoot-nya besar, si objeknya bisa menjadi rusak, bisa saja ya, bisa saja itu. Jadi temperaturnya 30 derajat gitu ya, ternyata overshoot sampai 35 gitu ya. Kalau kena 35, nanti si objeknya jadi rusak, itu bisa saja ya. Jadi tidak tahu apa yang sistem yang ingin kita rancang. Jadi kita harus explore dulu apa yang kebutuhan dari sistemnya ya. Jangan ini sistem kendali bagus, wah kok rusak. Jadi jangan sombong ya, kita itu justru memperbaiki keadaan lah gitu. Jadi kalau memperbaiki keadaan ya kita harus mengeksplor keadaan itu ya. Jadi keadaannya dieksplor, disesuaikan, baru kita rencanakan sistem kendali kita gitu ya. Yang utama biasanya tadi rise time, overshoot, dan settling time-nya. Ya, bisa saya cari nanti peak time, kemudian delay time, dan lain sebagainya kalau memang itu perlu. Tapi setidaknya tiga yang tadi diperlukan. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi saya upload di Mufid. Sudah ya, nanti yang 10 tinggal dilihat. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.